Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah soal fisika terkait dengan percepatan sentripetal. Pada kasus ini saya ambil adalah kasus percepatan sentripetal yang dialami oleh sebuah mobil yang sedang melewati sebuah tikungan. Nah, kita lihat soalnya. Nah, di sini ini adalah sebuah kasus mirip kasus real ya, di mana pada kasus yang sebenarnya ketika sebuah kendaraan terutama yang akan melaju dengan kecepatan tinggi, maka tikungan itu dibuat tidak sejajar atau datar dengan tanah, tapi memang agak dimiringkan. Hal itu untuk mencegah agar tidak terjadinya slip ya, atau mobil keluar dari lintasan atau gagal melewati tikungan tersebut. Contohnya adalah kalau kasus balap mobil itu bisa dilihat pada track Daytona itu ya. Itu bentuknya seperti apa, itu dia agak miring ya ketika dia membelok. Begitu juga dengan kasus misalnya balap sepeda di velodrome. Nah, ini kasus ini kita ambil adalah kasus mobil, diketahui masanya adalah 1.500 kg dan radius tikungannya diketahui adalah 70 meter. Dan kecepatan maksimum mobil itu hanya diperbolehkan 120 km per jam agar dapat melewati tikungan tersebut. Artinya, kalau lebih dari itu, maka mobil tersebut akan tergelincir ya, atau slip. Nah, pertanyaannya adalah yang A, tentukan kemiringan dari tikungan. Yang B adalah jika sudut, nah ini sudut ini artinya sudut yang soal nomor A ya. Soal nomor A, sudutnya kita ubah ya. Ini kita ubah menjadi setengahnya, berapakah kecepatan maksimum dari mobil yang diizinkan dalam kilometer per jam agar dia tidak slip. Kemudian yang C-nya adalah jika massa mobil dinaikkan menjadi 2 kali lipat, berapakah kecepatan maksimum mobil yang diizinkan pada kasus B. Oke, di sini kita sudah punya beberapa parameter yang diketahui. Oke, untuk menyelesaikan kasus yang A di sini, yang A, kita harus menggunakan hukum kedua Newton ya. Hukum kedua Newton. Nah, kita lihat di sini pada arah radial ya, pada arah radial. Arah radial itu yang mana? Nah, arah radial itu yang ini ya. Nah, ini adalah arah radial. Jadi, ini hukum 2 Newton pada arah radial. Ini kita tuliskan adalah sigma F R. Ini sama dengan N, ini N kecil ya, dikalikan dengan sinus theta. Dan ini harus sama dengan M, jadi kan M kali A ya, dimana kalau pada percepatan sentripetal, A-nya adalah V kuadrat dibagikan dengan R ya. Dimana R besar ini adalah jari-jari si tikungan. Kemudian ini dalam arah vertikal atau sumbu Y ya. Ini sigma Fy ini harus sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada gerak ya. Dan kita lihat di situ kita punya ada N cos theta ya. Ini N cos theta ini akan sama dengan mg. Oke, jika ini adalah persamaan 1 dan yang ini adalah persamaan kedua, maka kita lakukan substitusi ya. Ini adalah substitusi persamaan 2 ke persamaan yang pertama. Kita substitusi. Nah, di sini dapat kita lihat di sini adalah N sin theta ya. N sin theta ini sama dengan M V kuadrat dibagi R. Kita ganti nilai N-nya ya. Nilai N-nya menjadi mg dibagi cos theta, sehingga dapat kita tuliskan di sini adalah
M G sin theta dibagi cos theta ini sama dengan M V kuadrat per R. Nah, lihat di sini M-nya dapat kita hilangkan. Nah, ini artinya nanti di soal nomor C ya, ini tidak akan berpengaruh terhadap massa ya, karena massanya akan saling menghilangkan. Dan kemudian sin theta per cos theta ini sama dengan tangen theta. Jadi kita dapat tuliskan tangen theta ini akan sama dengan V kuadrat dibagi R kalikan dengan G. Nah, artinya kalau kita ingin tahu berapa sudutnya, maka kita dapat menggunakan arkus tangan ya, atau tangan pangkat min 1. Ini dari V kuadrat R kali dengan G. Nah, artinya di sini adalah tetanya, ini kita masukkan nilai-nilainya. Di mana V kuadratnya, ini yang perlu diperhatikan, dia masih dalam satuan kilometer per jam. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam meter per second. Caranya gimana? Jadi 120. Nah, ini kan kilometer per jam ya. Berarti kita kalikan dengan 1000. Kemudian kita bagi 3600 ya. Nah, ini kita kuadratkan. Nah, baru dibagi dengan nilai R-nya berapa? 70 ya. Tadi 70. Ini dikalikan dengan G-nya adalah 9,8. Nah, ini kalau kita hitung di sini ya, tetanya ini dapatnya adalah sekitar 58,308 derajat atau kurang lebih 58,31 derajat. Ini adalah sudut kemiringan dari tikungan tersebut jika yang diizinkan adalah 120 km per jam. Nah, selanjutnya pada soal yang B di sini ya, soal B. Soal B adalah sudutnya diubah menjadi setengah ya. Sudut theta diubah menjadi setengahnya. Berarti menjadi tetanya menjadi setengahnya, ini kurang lebih adalah 29,15 derajat ya. Nah, pertanyaannya berapakah kecepatan maksimum yang diizinkan? Nah, balik lagi ke persamaan ini, tangen theta itu sama dengan V kuadrat dibagi R kali G. Artinya di sini kita harus mencari berapa nilai V-nya ya. Maka di sini V kuadrat ini akan sama dengan RG tangen theta, atau V itu sama dengan RG tangen theta kita akarkan kuadrat. Kita masukkan masing-masing nilainya ya di sini. Di mana R-nya adalah 70 kali 9,8 ya, G-nya. Kemudian kita kalikan dengan tangen 29,15 derajat. Nah, ini jika dihitung kita dapatkan V-nya adalah kurang lebih 19,5056 ya, 56 meter per second. Karena kita diminta untuk menjadi dalam satuan kilometer per jam, maka ini hasilnya adalah kita konversi menjadi kilometer per jam. Hasilnya adalah 70,42 kilometer per jam. Nah, tadi yang soal yang C, masanya 2 kali ya. Tadi sudah dijawab ya, massa mobil menjadi 2 kali. Nah, ini massa tidak berpengaruh ya. Berpengaruh sehingga di sini V-nya tetap menjadi 70,42 km per jam. Baik. Kurang lebih itulah yang bisa saya sampaikan pada pembahasan soal yang kedua ini. Apabila ada pertanyaan atau masih kurang jelas, silahkan coba di-reply kembali soalnya dan juga jawabannya tentunya. Atau masih bingung, silahkan tinggalkan kolom komentar, komen ya di video ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.